Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan GCC, Jesus Christ Community, dimanapun Anda berada. Dan juga kesempatan ini, saya rindu mengundang dan menyapa para hamba Tuhan di seluruh Indonesia untuk kita sama-sama belajar topik Allah Esa. Topik ini kami pancarkan melalui link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran Alkitab. Di link tersebut, ratusan video pengajaran Alkitab sudah ada di sana. Bapak Ibu silakan kunjungi. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah Esa, memang satu topik yang sangat menarik dan perlu kita dalami bersama. Sebelum kita masuk ke pelajaran tersebut, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh rekan saya, seorang hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Prawira. Judul lagu yang akan dibawakan, Ku Punya Allah. Melalui judul ini, kita ingin belajar Allah yang aku punya itu seperti Allah apa. Mari kita dengarkan pujian ini. Untuk menolongku.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Memang saya sengaja batasi hanya satu lagu di bagian awal dan satu lagu di bagian akhir. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa belajar di sesi yang ketiga dari 20 sesi yang sudah kami siapkan untuk mengupas secara tuntas topik pengenalan tentang entitas Allah. Mohon pimpinanmu, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus membuka, Roh Kudus membimbing, dan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran. Sehingga melalui pimpinan Roh Kuduslah kami akan masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar dan siap mendengarkan pengajaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali 20 judul dari topik mengenal Allah yang Maha Esa. Nah, ini judul-judulnya. Oke, sekilas Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Ayat judul yang ke-11 sampai 20. Ya, sekilas. Oke. Setiap sesi saya akan kupas satu judul. Jadi total ada 20 judul. Dan ini masih bisa terus berkembang. Kalau Tuhan kasih inspirasi, Tuhan bukakan lagi, saya akan masukkan. Jadi nanti bisa 21, 22, dan seterusnya. Intinya adalah supaya pemahaman kita tentang Allah yang Esa ini tuntas. Kita lihat pelajaran kita yang ketiga. Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Saat ini penduduk bumi dihuni sekitar 8 miliar manusia. Nah, dari 8 miliar ini terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Kelompok yang pertama adalah orang ateis, kelompok yang kedua adalah penyembah Allah jamak, dan kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal. Nah, di sesi yang pertama saya sudah jelaskan di bagian ini. Ateis itu konsep pemahamannya seperti apa? Allah jamak dan Allah tunggal. Nah, yang akan kita coba sisihkan saat ini adalah ateis. Karena mereka tidak percaya Allah itu ada, maka topik pelajaran saya hari ini tidak sedang membahas, bukan ditujukan kepada orang-orang ateis. Karena memang mereka tidak percaya Allah itu ada. Beda dengan kalau saya mengupas topik penginjilan. Tapi saat ini saya sedang mengupas topik pengajaran tentang entitas Allah. Bukan tentang Allah ada atau Allah itu tidak ada. Nah, hari ini baik penyembah Allah jamak maupun penyembah Allah tunggal, kita sama-sama percaya, sama-sama mengakui Allah itu ada. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu. Tapi masalahnya adalah pengenalan kepada Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Esa ini masih belum jelas. Maka semoga melalui pelajaran ini, pemahaman kita menjadi lebih jelas. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berbicara tentang Allah, pemahaman ada dua, pemahaman tentang Allah jamak dan Allah tunggal. Nah, pemahaman tentang Allah jamak ini seringkali disebut sebagai politeisme, sedangkan Allah tunggal adalah monoteisme. Jadi, Allah jamak, Allah tunggal itu hanya ada dua. Ketika Anda tidak memahami monoteisme, maka mungkin Anda akan terjebak ke politeisme. Atau kadang-kala antara politeisme dengan monoteisme seringkali tergabung, jadi kacau. Sebenarnya politeisme atau monoteisme. Misalnya Allah Tritunggal. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak ke politeisme, yaitu penyembah Allah jamak. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu perlu kita pahami dengan jelas. Kita lihat dulu masalah atau istilah politeisme. Politeisme berasal dari bahasa Yunani, poli, yang berarti banyak, dan theos, yang berarti Tuhan. Paham politeisme ini adalah paham yang percaya bahwa Tuhan itu ada banyak. Jadi, politeisme ada. Sehingga terutama mereka yang menyembah dewa-dewi.
Bangsa Yunani zaman dulu, mereka itu juga penganut politeisme. Banyak sekali dewa-dewi, saking banyaknya. Sehingga mereka, sekelompok orang Yunani terjebak menyembah di dalam mezbah ibadah mereka dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi rindu sekali mengenal Allah yang benar, tapi terjebak begitu banyak Allah-Allah. Jadi Allah yang benar itu yang mana? Maka kelompok Yahudi ini menuliskan di mezbah mereka yang dijumpai Paulus di ke dalam kuil sembahyang mereka, agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. Politeisme, istilah kata politeisme ini pertama kali dipakai oleh penulis Yahudi bernama Phileo dari Alexandria untuk membantah orang-orang Yunani saat penyebaran agama Kristen di seluruh Eropa dan Mediterania. Bangsa Israel sering menganggap agama ataupun non-Yahudi itu kafir dan penyembah berhala. Itu karena orang Yahudi kan penganut atau penyembah Allah yang Maha Esa. Sehingga yang lain selain agama Yahudi dianggap penganut politeisme atau penyembah kepada berhala-berhala. Kita lihat bagaimana Paulus bertemu dengan kelompok politeisme ini. Kisah Rasul 17 ayat 22. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, kalian sangat beribadah. Tapi sayang, ibadah kalian adalah kepada dewa-dewa. Nah, dewa-dewa itu kan berarti banyak. Disinilah politeisme mereka. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Kepada Allah yang tidak dikenal. Kasihan sekali. Karena tidak mengenal Allah, tapi punya hati yang tulus, punya kerinduan yang besar untuk menyembah Allah yang benar. Tapi mereka tidak tahu yang mana Allah yang benar. Maka di kalimat tulisan itu, tolonglah Allah yang merasa diri adalah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, terimalah doa persembahan kami. Itu maksud dari kalimat tersebut. Sedangkan monoteisme. Monoteisme berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Adalah suatu kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu tunggal, dengan kata lain Tuhan itu Maha Esa. Nah, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini monoteisme. Allah jamak dan Allah tunggal. Politeisme dan monoteisme. Nah, kita akan sisihkan penyembahan kepada Allah jamak atau politeisme itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena memang Alkitab itu mengajarkan bahwa Allah itu hanya ada satu. Karena itu saya tidak akan kupas lebih jauh tentang politeisme ini. Kita akan bahas tentang monoteisme. 3 agama penyembah Allah Esa. Ada Yudaisme, kemudian agama Kristen, dan agama Islam. Mereka 3 agama ini menganut Allah monoteisme, bahwa Allah itu hanya ada satu. Tapi sayang sekali, walaupun sudah sama, punya konsep dasar utama yang sama, Allah itu Esa, Allah itu satu, tapi sayang sekali di dalam penjelasan masing-masing berbeda lagi. Allah yang dijelaskan Yudaisme begini, Allah yang dijelaskan di Kristen begini, Allah yang dijelaskan di dalam Islam beda lagi. Jadi mana yang benar? Karena itu penting sekali kita untuk belajar mengenal Allah yang benar. Dari 3 agama ini, menurut saya agama dan kepercayaan mengenal Allah yang Esa ini, penyembah Allah Esa ini mengenal Allah itu persentasenya lebih tinggi. Pada sesi yang pertama, saya pernah membuat sebuah lingkaran pemahaman tentang Allah. Persentasenya berbeda-beda. Nah, 3 agama ini persentasenya paling tinggi. Karena itu, saya tidak akan kupas agama Yudaisme, saya juga tidak akan kupas di dalam agama Islam. Karena saya tidak dalam porsi untuk menjelaskan
mereka. Saya rindu untuk mengupas di internal Kristen. Karena di dalam internal Kristen ini ada pemahaman yang perlu kita luruskan. Walaupun pengikut Tuhan Yesus, Katolik maupun Kristen, mengklaim bahwa mereka adalah penganut Allah Tunggal, Allah Esa. Tapi sayang sekali di dalam doktrin agama Kristen muncul konsep Tritunggal atau Trinitas. Seakan-akan muncul bahwa Allah itu ada 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Agama Kristen. Allah itu tunggal ataukah Allah itu jamak? Okay? Sebenarnya Allah itu tunggal atau Allah itu jamak? Saya yakin Anda pasti setuju bahwa Allah itu tunggal. Tapi Anda juga harus mengakui satu fakta, seringkali di dalam penjelasan kita jamak, bukan tunggal. Oke, kita lihat jamak. Jika Anda mengatakan penyembah Allah tunggal, bagaimana Anda menjelaskan arti kata Tritunggal? Bagaimana? Karena tidak bisa dipungkiri, kata tri itu konotasinya tuh jamak. Misalnya 3 in 1. Kita mau minum kopi nih, 1 sakset 3 in 1. Artinya di dalam sakset tersebut ada gula, ada kopi, ada susu. 3 in 1. Atau 3 in 1 ada gula, ada susu, dan ada coklat. Juga 3 in 1. Nah, jalan-jalan dulu ada istilah jalan 3 in 1. Artinya di dalam satu mobil itu hanya boleh 3 orang. Kalau ada 4 orang, maka Anda kena tangkap. 3 in 1. Sopir dan 2 penumpang. Kalau sekarang kan jadi ganjil genap. Ganjil genap. 3 in 1. Sedangkan yang tunggal, kata tunggal, konotasinya itu pasti satu atau esa. 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah esa. Karena itu di dalam Alkitab tidak pernah ada satu kata pun tulisan Tritunggal atau Trinitas. Sama sekali tidak ada. Nah, siapa yang memperkenalkan istilah Tritunggal atau istilah Trinitas? Kita akan pelajari pada sesi yang selanjutnya. Karena itu di dalam Alkitab selalu menekankan Allah Esa, Allah Esa, Allah yang Maha Esa. Lalu kenapa kita tidak berani dan tidak mau memakai istilah Allah Esa? Karena itulah gereja kami juga menganut sinode kami, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, GYAE. Satu Allah dalam wujud 3 pribadi merupakan suatu permasalahan bukan hanya antar individu Kristen, namun sudah menjadi permasalahan lintas agama. Menurut kaum Islam, Trinitas merupakan politeisme yang terselubung karena kaum Nasrani menyembunyikan wujud 3 Allah dalam satu pribadi. Kita lihat bagaimana pandangan umat Islam terhadap Kristen. Gara-gara kita tidak menjelaskan dan kita salah menjelaskan tentang entitas Allah. Sehingga kesan orang Islam, kita ini politeisme. Kita ini menyembah Allah jamak. Kita lihat politeisme dalam konteks gambar ini. Satu gambar ada 3 pribadi. Yang menghadap ke depan, ini yang jelas. Nah, kalau yang menghadap ke depan, saya bisa ibaratkan itu adalah Yesus. Yang menghadap kiri dan kanan, itu adalah Bapa dan Roh Kudus. Nah, inilah pemahamannya. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Oke? Karena yang 2 ini samar-samar. Bapa dan Roh Kudus sama-sama. Karena itu kan roh tidak mudah kita kenal. Nah, yang kita kenal selama ini adalah Yesus Kristus. Karena dia pernah lahir ke dunia, pernah hidup ke dunia. Ini bukan cerita, tapi memang fakta sejarah. Yesus pernah lahir ke dunia. Makanya gambar yang menghadap ke depan ini yang paling nyata. Disinilah yang disebut dengan konsep 3 pribadi atau Tritunggal. Tritunggal. Karena itulah selama ini orang Kristen menganggap Allah itu ada 3 pribadi. Tapi permasalahan, betulkah Allah itu ada 3 pribadi?
Itu yang menjadi persoalannya. Persoalan rumit Allah Tritunggal. Di dalam penjelasan Allah Tritunggal pun banyak hal-hal rumit yang masih perlu dikaji. Doktrin Tritunggal, yaitu doktrin yang berpandangan bahwa Allah ada 3 pribadi dalam satu esensi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang ini merupakan doktrin yang sangat memicu persoalan di kalangan penganut monoteisme. Karena monoteisme kan menekankan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Tapi ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bagaimana menjelaskan? Jelas ini ada 3. Sehingga di mana kalangan yang menolak doktrin Tritunggal seperti Yahudi dan Islam, mereka melihat paham Tritunggal itu sebagai paham politeisme. Kenapa orang-orang Yahudi sulit terima agama Kristen? Karena Yahudi itu penganut Allah Esa. Allah itu hanya ada satu. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Sedangkan orang Kristen menganut paham ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga sampai kapanpun Yahudi sulit untuk menerima agama Kristen. Itu persoalannya. Sedangkan para penganut paham Tritunggal atau iman Kristen Ortodok melihat sebagai keunikan dan sisi lain dari paham monoteisme. Jadi Ortodok Kristen beranggapan, oh ini sisi lain yang sangat unik. Memang mereka juga menganut Allah itu Esa, tapi penjelasan Bapa, Anak, Roh Kudus seperti apa? Ketika Anda salah menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda pasti terjebak ke politeisme. Karena politeisme itu penyembah Allah jamak, penyembah lebih dari satu Allah. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Padahal ini istilah itu menyesatkan. Kenapa saya katakan menyesatkan? Kalau Allah Bapa ada dasar ayatnya. Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak ada. Itu hanya istilah teologi yang diciptakan oleh orang-orang yang gagal paham. Oke. Kita lihat, apakah 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini terpisah satu dengan yang lainnya? Okay. Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus ini terpisah satu dengan lain? Kita harus jelas. Seperti waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Begitu keluar dari air baptisan, langit terbuka. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Kan sudah ada ini. Yesus yang dibaptis dan Roh Kudus. Lalu ada suara yang dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasih kepada aku berkenan. Siapa yang bicara? Bapa. Nah, kalau Anda tidak hati-hati, di sini akan muncul 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, bukankah di sini paham politeisme itu masuk? Tidak heran. Ketika kita memisahkan 3 pribadi itu, paham politeisme masuk. Bisa tangkap Anda? Nah, itu persoalannya. Apakah 3 pribadi ini memiliki posisi yang sama atau setara, kesetaraan hakikat atau derajat? Di dalam Tritunggal mengatakan tidak setara. Bapa tidak sama dengan anak. Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Bapa lebih besar dari anak. Nah, itu kan tidak setara. Berarti memang 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, itu masalah sekali kalau begitu. Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung dan menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Allah itu benar-benar ada 3 pribadi? Mengingat Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru selalu menegaskan bahwa Allah itu Esa. Kita bisa lihat Ulangan 6 ayat 4 dan 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Bahwa Allah itu Esa. Karena itulah semua mata pelajaran tentang Allah Esa selalu saya arahkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Esa. Setiap judul pembahasan itu selalu dimulai dari kalimat Allah Esa. Setelah itu baru penjelasan tentang judul topik yang akan kita kupas. Alkitab menganut konsep Allah itu Esa ataukah Allah itu Tritunggal? Mana yang jelas? Mana yang benar? Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita akan lihat bagaimana pemahaman tentang Perjanjian Lama. Apakah itu jamak? Lalu Perjanjian Baru, apakah atau jamak atau Allah itu tunggal? Pemahaman itu harus jelas, pemahaman demikian itu harus final. 2 perjanjian. Karena Alkitab kita memang terbagi menjadi 2 kelompok. Seharusnya kedua bagian perjanjian itu akan konsisten
konsep mengenal Allah. Perjanjian lama begini, seharusnya perjanjian baru sama juga menjelaskan. Karena Allah itu tidak berubah, Allah itu kekal. Jangan sampai perjanjian lama Allah itu tunggal, perjanjian baru Allah itu jadi jamak. Sehingga tidak heran kelompok yang seberang saudara mengatakan Allah beranak. Sedangkan ajaran mereka mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kan kita terjebak lagi, betul? Kita lihat perjanjian lama. Nah, bagaimana penegasan perjanjian lama tentang Allah? Apakah Allah itu esa ataukah Allah itu jamak? Perjanjian lama itu ternyata mengenai konsep Allah itu esa. Perhatikan kata esa yang akan saya munculkan. Banyak sekali ayatnya, tapi saya akan munculkan beberapa saja. Kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Jelas sekali. Ini esa. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dengan kata lain, satu-satunya. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Lebih jelas Yesaya Nabi Musa mengungkapkan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 39 bahwa Allah yang satu ini, dialah yang berkuasa di langit, dialah yang berkuasa di bumi. Dengan katanya, dia adalah sang pencipta. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada yang lain kecuali aku. Selalu ditegaskan, akulah dia. Artinya, ini hanyalah kalimat penegasan. Artinya adalah hanya ada satu. Di luar dia, itu Tuhan-Tuhan yang lain. Itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Kita lihat bagaimana kuasa dia, otoritasnya. Dia mematikan dan menghidupkan. Dia berkuasa penuh. Dia bisa membuat kita terluka. Dia juga bisa menyembuhkan luka kita. Artinya seluruh kehidupan kita ada di tangan Allah yang satu ini. Maka kita harus mengenal, harus takut dan menyembah kepada Allah yang satu ini. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita seringkali mendengar istilah Alfa dan Omega. Istilah Alfa Omega adalah abjad pertama dan terakhir dalam huruf Yunani. Dengan kalau kata huruf Latin, mungkin kita bisa katakan huruf A dan Z. Sedangkan Yunani, huruf Alfa, Omega. Artinya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Terdahulu dan terkemudian. Kemudian, kata Alfa, Omega ini disematkan kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah yang awal dan akhir. Berarti, Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, itu sudah saya jelaskan sekilas di sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Tentu akan saya jelaskan lebih jauh bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa di sesi-sesi selanjutnya. Kita sudah belajar di perjanjian lama. Sekarang kita lihat di perjanjian baru. Perjanjian baru juga menganut konsep bahwa Allah itu hanya ada satu. Allah itu Esa. Yohanes 5 ayat 44. Ini penegasan Tuhan Yesus sendiri ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, Allah yang Esa. Jadi penegasan Tuhan Yesus, Allah itu hanya satu. Allah itu Esa, tidak jamak. Kalau Allah itu Esa atau tidak jamak, berarti harus hati-hati ketika kita menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus. Apakah itu 3 pribadi, atau 3 sebutan, atau 3 fungsi. Itu harus jelas. Oke? Kita lihat ayat yang lain. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kekuasa sebelum segala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan, Allah yang Esa itu adalah juru selamat. Oke? Nah, juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa. Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya. Ini perjanjian baru. Lalu kita lihat perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, apakah dari perjanjian lama ke perjanjian baru mengalami pergeseran? Perjanjian lama menganut Allah satu, lalu perjanjian baru menganut Allah tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Perjanjian lama Allah itu tunggal. Perjanjian baru lalu terjadilah Tritunggal. Berarti di sini ada ketidakkonsistenan doktrin. Mengapa di perjanjian lama menganut Allah itu tunggal atau esa, bisa mengalami pergeseran di perjanjian baru menjadi Allah itu Tritunggal atau Trinitas? Jangan-jangan kita salah menjelaskan atau salah memahami tentang Allah sehingga memunculkan tentang Allah Tritunggal. Agaknya kesalahan dalam pemahaman, penafsiran, dan penjelasan tentang Allah oleh sinode atau sinode gereja atau hamba-hamba Tuhan sejak dari awal. Karena itulah kalau pondasi dari awal sudah menganut konsep Tritunggal, maka kelanjutannya akan sampai kapanpun Allah Tritunggal. Nah, saya ingin coba kembali ke dalam Alkitab. Pemahaman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu menganut apakah Allah itu jamak? Kalau perjanjian lama Allah itu tunggal, maka seharusnya perjanjian baru juga Allah itu tunggal. Kalau perjanjian lama menjelaskan Allah itu jamak, maka akan terjebak juga di perjanjian baru Allah itu memang jamak. Dan ketika kita mengatakan Allah itu jamak, maka agama Kristen agama politeisme, bukan monoteisme. Sedangkan di sisi lain kita selalu tegaskan agama Kristen adalah monoteisme. Kita lihat Allah itu Esa. Konsep perjanjian lama dan konsep perjanjian baru. Kita lihat dulu perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Sangat jelas dan sangat clear di perjanjian lama. Allah itu satu. Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa. Lalu bagaimana perjanjian baru? Apakah mengalami perubahan? Kita lihat penegasan Tuhan Yesus sendiri. Oke? Apakah Yesus menganut Allah Tritunggal? Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak berubah. Sama, Bapak Ibu. Nah, disinilah yang saya katakan konsistensi doktrin. Karena Allah nggak berubah, bagaimana sifat karakter pribadinya berubah? Perjanjian lama Allah itu hanya satu, perjanjian baru muncul tiga Allah, Tritunggal. Menurut saya itu ada permasalahan yang serius di dalam pemahaman. Karena yang benar itu adalah Allah itu Esa, bukan tiga, bukan Trinitas. Bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Oke, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itu bagi Anda yang masih menganut doktrin Tritunggal atau Trinitas, mungkin kesempatan bersama-sama dengan saya, kita gali ulang, kita analisa ulang, kita selidiki ulang, kira-kira konsep Tritunggal itu alkitabiah atau tidak. Jangan terjebak oleh, para teolog-teolog, para pakar-pakar. Kita lihat di Alkitab. Oke, kalau mereka teolog-teolog, pakar-pakar bisa menjelaskan menurut konsep mereka, kenapa kita tidak boleh menjelaskan Alkitab menurut konsep pemahaman kita? Sama-sama manusia. Bukan berarti saya lebih hebat dari teolog. Enggak. Mereka teolog. Saya juga belajar Alkitab, menggali Alkitab supaya kita sama-sama belajar. Bukan berarti orang yang punya gelar S1, S2, S3, profesor lebih memahami Alkitab daripada orang yang lulusan SMA. Belum tentu. Kenapa saya katakan penulis kitab suci pendidikan mereka rendah? Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rasul-rasul lain.
Mereka pendidikan rendah, nelayan kecil. Sehingga di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan mereka orang yang tidak terpanjang dan tidak terdidik. Pendidikan rendah. Terutama Yohanes. Rasul Yohanes. Dia menulis 1, 2, 3 Yohanes. Menulis Injil Yohanes dan menulis satu kitab yang sulit dimengerti. Kitab Wahyu. Bayangkan orang yang pendidikannya rendah menulis kitab Wahyu. Yang baca siapa? Dari S1, S2, S3, bahkan profesor. Profesor teologi sekalipun baca kitab Wahyu, geleng-geleng kepala. Apa yang dimaksudkan di sini? Berarti untuk bisa memahami Alkitab bukan dibutuhkan orang yang pintar banyak gelar. Tidak. Hanya dibutuhkan satu. Tuhan buka pikiran kita apa enggak? Kalau Tuhan buka pikiran kita untuk memahami Alkitab, seperti yang tercantum di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44 sampai 45, kita bisa mengerti Alkitab. Tapi kalau Tuhan tidak buka pikiran kita, maka walaupun profesor baca Alkitab tidak akan bisa memahami Alkitab. Karena itulah, walaupun saya seorang pendeta kecil, tapi Tuhan memberikan sedikit karunia, sedikit talenta pelayanan, talenta pengajaran untuk menyingkapkan banyak kebenaran-kebenaran. Semoga dengan segala kerendahan hati saya mohon kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui Anda, tapi kita sama-sama selidiki bersama bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen di seluruh dunia isinya sama. Hanya beda bahasa terjemahannya. Lalu mengapa bisa muncul konsep yang berbeda-beda? Pengenalan tentang kepribadian Allah? Mana yang benar? Allah tunggal atau Allah tritunggal? Oke. Allah tunggal atau Allah tritunggal? Mana yang benar? Kalau kitab sucinya beda, memunculkan dua konsep yang berbeda, wajar. Tapi kalau kitab suci sama, memunculkan dua konsep yang berbeda, itu menurut saya tidak wajar. Allah Esa atau Allah Jamak. Allah satu, Allah tunggal atau Allah tritunggal. Karena kata tritunggal, bagaimanapun Anda berargumentasi, itu selalu berkonotasi jamak, ada tiga. Tri itu selalu tiga. Mungkin Anda sulit terima, tapi itu fakta. Ketika orang sebut tritunggal, nggak mungkin hanya satu. Konsep dasar. Dalam konsep dasar, Allah itu pribadi ataukah Allah itu roh? Kita harus pahami dulu ini. Pribadi atau roh? Kalau pribadi, memahami Allah dalam sudut kuantitas. Artinya jumlah, angka, bilangan, atau materi. Nah, itu bicara pribadi. Maka di sini kita akan lebih banyak menjelaskan Allah dalam secara jamak, tritunggal. Karena kita beranggapan pribadi saja. Tapi kalau kita menganut bahwa Allah itu roh, berarti memahami Allah dalam sudut kualitas. Artinya tidak terbatas. Di sini kita akan memahaminya secara tunggal atau esa. Lalu mana yang benar? Apakah Allah itu pribadi atau Allah itu roh? Nah, di dalam pemahaman saya mestinya tergabung. Allah itu roh pribadi. Pribadi Allah, tapi Allah itu adalah roh. Sehingga ketika kita dapat memahami itu, maka akan lebih mudah. Perlu diketahui bahwa di Alkitab tidak pernah muncul kata Tritunggal maupun Trinitas. Silakan cari. Tidak ada kata Tritunggal atau Trinitas. Baik bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Yunani maupun Ibrani tidak menegaskan Tritunggal. Kata itu adalah konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh Tertullianus di tahun 160 sampai 225 sesudah Masehi. Jadi Tertullianus yang memunculkan ide ini. Masalah Tertullianus, bagaimana konsep pemahaman dia tentang Allah yang memunculkan Allah Tritunggal ini akan kita pelajari pada sesi-sesi selanjutnya. Jadi saya tidak kupas di sini supaya tidak terlalu panjang. Kita lihat Allah itu roh. Allah itu roh, di dalam roh Allah itu ada pribadi. Allah itu memang roh. Di dalam roh Allah itu ada pribadi. Sehingga punya kehendak, keinginan, belas kasih, emosi, dan sebagainya. Artinya Allah itu hidup. Jika Allah itu hanya roh, tidak punya pribadi, berarti Allah itu angin. Anda bisa tangkap, Allah itu angin.
sesuatu yang tidak ada kehidupan, tapi ada. Kan angin bertiup, seakan-akan hidup, tapi nggak ada kehidupan. Ketika Anda jelaskan Allah itu roh, tanpa melibatkan Allah itu pribadi, maka Anda itu samakan angin. Namun, pribadi yang ada di dalam roh itu tidak terbatas. Bukan Tritunggal. Roh Allah itu tidak terbatas, artinya tidak bisa dihitung. Dia bisa 1, bisa 3, bisa 10, bisa 1.000.000. Mau-maunya dia. Dengan satu kata, tidak terbatas. Jadi, untuk memahami Allah, Anda harus memahami satu kata, Allah itu roh yang tidak terbatas. Sedangkan kalau Tritunggal, kita mencoba batasi Allah dalam 3 pribadi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Allah itu roh. Sangat jelas dan tegas di Alkitab mengungkapkan bahwa Allah itu roh dan pribadi yang tidak terbatas. Penegasan ini dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tetap konsisten dan tidak pernah berubah. Bahwa Allah itu roh yang punya pribadi. Pertama kali Alkitab menyebut bahwa Allah itu roh terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Jadi begitu Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, Anda sudah temukan pengenalan tentang Allah bahwa Allah itu adalah roh. Begitu buka Alkitab. Coba kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya itu kapan tidak ada yang bisa jelaskan. Karena ketika masuk hari penciptaan pertama langit bumi sudah ada. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan roh Allah. Berarti Allah itu adalah roh. Allah sama dengan Tuhan. Kalau Allah itu roh, berarti Tuhan juga adalah roh. Nah, itu ditegaskan oleh Rasul Yohanes dengan Rasul Paulus. Kita lihat Yohanes dulu. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini Korintus, 2 Korintus 3:17, ini penjelasan Paulus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Paulus tidak membedakan antara Tuhan dengan Allah, karena bagi Paulus itu hanya beda sebutan. Mau Tuhan, mau Allah, tapi sama-sama, baik Allah maupun Tuhan itu adalah roh. Jadi jelas ya, Allah adalah roh, Tuhan adalah roh. Alkitab itu konsisten bahwa Allah itu roh. Nah, konsisten itu artinya kalau Perjanjian Lama mengatakan Allah adalah roh, maka Perjanjian Baru juga akan mengatakan bahwa Allah itu roh. Nah, konsistensi yang sama seharusnya juga terjadi pada entitas Allah. Kalau Allah Perjanjian Lama itu Esa, tunggal atau satu, seharusnya di Perjanjian Baru juga sama, hanya ada satu. Nah, kita lihat di Perjanjian Lama. Ada Keluaran pasal 5, Bilangan 24 ayat 2, 1 Samuel 10, 2 Tawarik 15, Ayub 33, Yehezkiel 11, dan masih banyak ayat lain yang menekankan bahwa Allah itu roh. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Sama, Perjanjian Baru juga menegaskan Allah itu roh. Matius 3 ayat 16, 12 ayat 28, Roma 8, 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 3, Filipi pasal 3, 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah itu roh. Berarti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada konsistensi pemahaman tentang Allah. Tidak berubah. Untuk menjelaskan apa itu roh bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi saya katakan, untuk menjelaskan bahwa Allah itu roh, bukan hal yang mudah. Karena itulah, Tuhan Yesus menggunakan pendekatan secara holistik dengan membandingkan roh dan angin. Kita lihat penjelasan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus untuk jelaskan tentang roh supaya manusia mengerti, lalu dia pakai kata angin sebagai pembanding. Jadi, roh dan angin. Kita akan coba pelajari ayatnya, kita akan coba gali lebih jauh maksud dari angin dan roh itu. Angin
roh disamakan. Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan yang Yesus tegaskan, angin itu tidak punya nyawa. Angin itu tidak punya kehidupan. Tapi angin itu sifatnya bergerak, bertiup. Maka Yesus katakan, angin bertiup. Engkau bisa dengar bunyinya. Bunyinya tentu bukan angin itu berarti hidup. Kalau kita kan hidup, maka bisa berbunyi, bisa berteriak, bisa marah, bisa menyanyi, bisa khotbah. Ini kan hidup, ada bunyi. Kalau mayat jelas sudah mati, makanya nggak ada bunyi. Coba kalau mayat yang dibaringkan tahu-tahu mendengkur, itu bukan mayat, tapi orang lagi tidur. Oke? Nah, tapi angin diibaratkan hidup, ada bunyi. Selain itu bisa bergerak. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau tidak tahu. Jadi angin dari mana ke mana memang sulit diprediksi. Kita lihat angin dan roh diperbandingkan. Berarti untuk bisa memahami roh Allah itu seperti apa, bagaimana entitasnya, bagaimana ketidakterbatasannya, kita akan coba belajar dari angin. Kita lihat masalah angin ini. Angin tidak terbatas dan tidak bisa dihitung. Karena angin bukan materi atau zat. Jadi ketika berbicara tentang zat, ada 3. Zat padat, zat cair, dan gas. Oke, angin. Lalu roh Allah juga tidak bisa dihitung dan tidak terbatas. Ketika Anda mengatakan Tritunggal, Anda sudah membatasi Allah dan menghitung Allah dalam wujud 3 pribadi. Anda sudah keliru. Jadi Allah itu nggak bisa dihitung. Allah itu nggak terbatas. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Tritunggal, kita sudah membatasi Allah, menghitung Allah itu Allah Bapa satu, Allah Anak satu, Allah Roh Kudus satu. Nah, ini kan jadi permasalahan Bapak Ibu. Kita lihat. Perhatikan gambar ini angin. Okay? Angin. Yang lagi bertiup pohon. Nah, angin ini secara keseluruhan. Tapi angin ini saya bisa buat secara tertutup atau terbatas. Lalu saya tiup satu balon, saya kunci mulut balon, maka angin yang ada di dalam balon tidak akan mana-mana lagi, sudah terkurung di dalam. Kemudian saya buat lagi balon kedua, saya buat lagi balon yang ketiga. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah angin yang ada di dalam balon dengan angin yang di luar balon sama atau beda? Jawabannya adalah sama. Karena angin yang ada di dalam 3 balon juga berasal dari yang ada di luar balon. Ini angin yang paling banyak memenuhi alam semesta. Anda mau tiup miliaran, triliunan balon pun Anda tidak akan bisa membungkus, tidak akan bisa memasukkan angin yang ada di alam semesta ke dalam balon-balon itu. Nggak akan bisa. Karena tidak terbatas. Bisa tangkap? Tapi kita bisa membuat balon 1, balon 2, balon 3. Itu bagian kecil dari angin. Nah, demikian pula saya istilahkan balon pertama Bapa, balon kedua Anak, balon yang ketiga Roh Kudus. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah atau bukan? Seharusnya itu adalah Allah dalam konteks besar. Jika roh Allah diperbandingkan dengan angin, apakah Anda bisa katakan bahwa Allah itu adalah 3 pribadi yang terkurung dalam dimensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi, apakah Allah terkurung dalam Bapa, Anak, Roh Kudus? Menurut saya tidak. Pemahaman kita terlalu sempit. Mestinya Allah itu besar dan tidak terjelaskan. Tidak terbatas. Karena itu, Bapa, Anak, Roh Kudus apa? Saya lebih setuju Bapa, Anak, Roh Kudus itu fungsi-fungsi kecil dari Allah. Bapa fungsinya apa? Anak fungsinya apa? Roh Kudus fungsinya apa? Tetapi ini desain, big design. Allah. Okay? Kemudian yang menjalankan tugas fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus berbeda-beda. Bapa fungsi pencipta, Anak fungsi penyelamat,
Bapa tidak bisa menyelamatkan orang. Karena untuk menyelamatkan orang dibutuhkan darah. Sedangkan Bapa itu adalah roh, tidak punya darah. Nah, bagaimana supaya Bapa punya darah? Maka Bapa menginkarnasi menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Nah, setelah tugas anak selesai, dia mati, bangkit, naik ke sorga. Maka dia kirimkan Roh Kudus ke dunia untuk memimpin penginjilan, menuntun umat Kristen, melayani umat Kristen di dalam penginjilan dan lain sebagainya. Itu fungsi. Ya, tentang apa? Memang sulit untuk dipahami, tapi pelan-pelan kita coba pahami. Karena itu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagian kecil dari Allah. Fungsi kecil dari Allah. Karena Allah itu gede, memenuhi alam semesta. Anda bayangkan berapa besarnya Allah? Kita huni di bumi. Anda tahu nggak? Di luar bumi kita yang dihuni 8 miliar manusia, masih banyak planet-planet, ada galaksi-galaksi, jumlah planet, bintang, dan sebagainya menjadi ratusan ribu triliun. Terhitung bagaimana besarnya Allah? Allah terlalu besar. Okay? Big God. Besar sekali. Jadi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagian kecil dari pelaksanaan tugasnya Allah. Sehingga ketika Anda mau jelaskan tentang Allah, apakah Allah pribadi Tritunggal, kita terlalu kecil memahami Allah. Sedangkan Dia Maha Besar. Jadi intinya Allah itu tidak terbatas. Jika 3 angin yang ada di dalam balon, 3 balon itu kita umpamakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya itu memiliki kehidupan roh masing-masing. Artinya memang tidak terbatas. Roh Yohanes 5 ayat 23. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Coba perhatikan, Bapa punya hidup di dalam dirinya sendiri. Hidup karena ada roh. Makanya Yakobus mengatakan tubuh tanpa roh itu mati. Dan sama juga ada tubuh jasmani, itu tubuh rohani. Tubuh rohani membutuhkan roh di dalamnya agar hidup. Kemudian demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Berarti Yesus juga hidup. Ada roh di dalam diri Yesus. Nah, yang menjadi persoalannya adalah Allah itu roh. Dan Yesus itu daging. Nah, apakah roh Allah yang ada di sorga dengan roh Yesus yang ada di dalam tubuhnya itu dua yang terpisah? Berbeda? Nah, perhatikan kembali di balon. Secara desain angin yang ada di luar itu dengan yang di dalam balon sama. Karena angin yang ada di luar balon itu big wind. Angin terbesar yang tidak terbatas. Anda bisa membuat triliunan balon-balon kecil, membungkus angin di dalam balon, tetapi Anda tidak akan bisa membungkus semua angin yang ada di alam semesta. Bisa tangkap? Kan itu, angin yang ada di luar balon dengan yang di dalam balon sama. Seakan-akan Anda sudah membatasi angin yang ada di dalam balon. Padahal tidak. Yang ada di dalam angin, yang ada di dalam balon, yang tidak di luar balon, sama, melingkupi semuanya. Maka Allah melingkupi semuanya. Segala sesuatu, kepenuhan Dia. Nah, kata kepenuhan Dia berarti desain terbesar. Okay? Jadi, Allah adalah roh yang tidak terbatas. Allah Bapa punya roh sendiri. Yesus punya roh sendiri. Nah, apakah dua pribadi? Kembali pahami makna angin itu. Apakah kriteria dan ciri khas dari roh itu? Ciri khas dari roh, kriteria dari roh adalah tidak terbatas. Kalau Anda katakan Tritunggal, Anda sudah membatasi Allah. Sedangkan Allah tidak terbatas. Bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Jadi bagaimana Anda jelaskan tentang Allah? Apakah Allah itu jamak atau Allah itu tunggal? Karena kalau Anda katakan Allah itu jamak, berarti dia tunggal. Kalau Anda katakan tunggal, Allah bisa menjadi triliunan. Nah, hanya ada satu kata untuk menjelaskan roh tidak terbatas. Itu saja. Mengapa kita berusaha membatasi Allah dengan otak kita yang kecil? Hanya dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal. Sehingga kita ribut saja tentang Trinitas. Oh, Allah itu 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Menurut saya kita terlalu sempit memahami tentang Allah yang terlalu besar.
Allah memenuhi segala sesuatu. Bapa, Anak, Roh Kudus hanya fungsi bagian kecil dari Allah untuk melaksanakan tugas. Ibaratnya saya postur satu tubuh. Ada 5 jari, ada 10 jari. Dan fungsi jari-jari bisa gerak aktif. Okay? Tapi dikendalikan otak saya. Tapi fungsinya beda. Ini untuk pakai cincin. Nah, kemudian kalau untuk korek telinga masih oke lah. Coba Anda korek telinga pakai jempol Anda. Nggak masuk. Korek hidung. Kan kadang-kadang, maaf kata, tanpa bicara jorok, kita kan kadang-kadang suka masukkan jari kita untuk korek hidung kan. Nah, jari yang mana kita masukkan? Kalau tidak telunjuk, ya ini betul. Rasanya jarang pakai ini atau ini. Apalagi ini. Korek hidung pakai ini. Pecah itu hidungnya. Bisa lengkap? Satu tubuh, tapi fungsinya beda-beda. Roh. Allah itu roh, dan roh Allah itu tidak terbatas. Kita lihat bagaimana tidak terbatasnya roh Allah. Dijelaskan oleh Raja Daud. Ternyata Raja Daud dulu itu sudah memahami Allah tidak terbatas di dalam ketunggalan. Allah itu Esa, tapi dia terbatas. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Perhatikan Raja Daud sudah menegaskan Allah itu roh, oke? Roh Allah. Dan bagaimana ketidakterbatasan roh Allah itu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu dan akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kita lihat bagaimana Raja Daud menjelaskan. Allah tidak terbatas. Di laut, dia ada di sana. Di atas, dia ada di sana. Di bawah bumi, dia ada di sana. Jadi, roh Allah ada berapa? Ada di sana, ada di sini, ada di situ. Berapa roh Allah? Tidak terbatas. Kalau Anda mengatakan Allah itu 3 pribadi, Anda sudah terjebak. Anda sulit untuk memahami pikiran Raja Daud yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah maha hadir. Nah, kalau Allah maha hadir, Allah omnipresent. Kalau gitu, berarti Allah itu bukan 3 pribadi. Tidak terbatas. Baru benar. Nah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus, saya lebih setuju, itu fungsi, bukan pribadi. Oke? Tentu, untuk melaksanakan fungsi, harus ada pribadi. Maka Allah hidup, Anak hidup, Roh Kudus juga hidup. Yang ada roh di dalamnya. Perhatikan seperti balon ini, Bapak Ibu. Apakah roh Allah itu hanya satu? Bapak Ibu, apakah roh Allah hanya satu? Kita lihat. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Dan tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Coba Bapak Ibu perhatikan ke-7 roh Allah. Nah, Allah itu roh. Sedangkan di sini dikatakan Allah itu tertuju. Bagaimana Anda membatasi Allah jadi Tritunggal? Coba. Apakah orang Kristen menganut Allah itu politeisme? Karena ada 7 roh Allah di sini? Jelas tidak. Allah itu hanya satu. Tapi dia bisa mewujudkan dirinya dalam jumlah lebih dari satu. Artinya hanya satu karena tidak terbatas. Sedangkan politeisme itu pribadi-pribadi yang sudah dibatasi. Allah yang sudah dibatasi. Sedangkan Allah bisa mewujudkan diri satu, bisa mewujudkan diri menjadi triliunan. 7 roh Allah. Lihat ayat yang lain. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Jadi, kalau Anda mengatakan ada 3 pribadi, Anda akan bermasalah juga dengan ayat ini.
Bukankah 7 roh Allah berarti ada 7 pribadi? 7 roh, roh itu hidup, berarti ada pribadi. Tadi saya sudah jelaskan, roh dengan pribadi itu kesatuan. Kalau roh tidak ada pribadi, itu angin, tidak hidup. Tapi kalau roh itu hidup, berarti dia ada pribadi. Ada perasaan, ada kehendak, ada kemampuan. Itu roh. Jadi roh Allah itu hidup. Nah, kalau ada 7 roh Allah, berarti ada 7 Allah di Wahyu itu. Kita lihat Tritunggal ini. Ada Bapa 1, Anak 1, Roh Kudus 1. Tritunggal atau Trinitas. Sehingga kita terjebak mencoba membatasi Allah menjadi 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Padahal yang namanya Allah adalah roh tidak terbatas. Nah, saya akan jelaskan pemahaman supaya Anda nangkap bahwa roh Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Perhatikan, coba pikir dengan logika yang sehat tanpa membatasi kuasa Allah yang adalah omnipresent atau hadir di mana-mana. Betulkah Roh Kudus itu hanya ada 1? Oke. Kalau Bapa 1, Anak 1, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus juga 1. Nah, apakah betul Roh Kudus itu hanya 1? Kita coba analisa. Begini. Ketika Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang sebenarnya tidak terbatas. Roh Kudus, lihat Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudusnya kemudian Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Perhatikan di perjanjian lama sendiri sudah ada istilah Roh Kudus. Jadi kata Roh Kudus bukan baru muncul di perjanjian baru. Bukan setelah hari Pentakosta, tidak. Perjanjian lama sudah ada. Nah, Allah itu roh dan Allah itu kudus. Maka Roh Kudus adalah roh Allah yang kudus. Kita coba analisa tentang Roh Kudus. Ketika Roh Kudus masuk dan memenuhi seseorang, apakah roh itu utuh atau satu? Bapak Ibu, ketika Roh Kudus masuk, seseorang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk ke dalam diri orang itu, yang tinggal di dalam diri orang itu, apakah setengah roh, sepertiga roh, seperempat roh, seperdelapan roh, atau roh itu utuh satu-satunya? Roh Allah, Roh Kudus secara utuh masuk. Nah, kalau Roh Kudus itu utuh masuk, berarti Roh Kudus lebih dari 1. Bisa tangkap? Seharusnya Roh Kudus itu utuh masuk. Nggak mungkin seperempat roh, setengah roh yang masuk. Jadi kalau orang bahasa rohnya lebih kencang, berarti roh yang masuk itu persentasenya lebih besar. Enggak seperti itu. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri seseorang, utuh roh itu masuk. Oke? Masuk. Nah, dari sini kita coba analisa. Jika 10 orang dipenuhi Roh Kudus ada berapa? 10. Jika 100 orang dipenuhi Roh Kudus ada berapa? 100. Jika 1000 orang dipenuhi Roh Kudus ada 1000. Artinya apa? Tidak terbatas. Bisa tangkap? Nah, kemudian di sini saat ini kita berdoa. Katakanlah di sini 10 orang berdoa dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus 10 masuk ke dalam 10 orang. Lalu di waktu yang sama di Singapura ada umat Kristen berdoa dipenuhi Roh Kudus. Apakah Roh Kudus sobek? Sebagian di Indonesia, sebagian di Singapura. Kalau Anda memahami big design tentang angin adalah roh, maka Anda bisa memahami ini. Tidak terbatas, ada di mana-mana. Oke, jadi Roh Kudus itu tidak terbatas. Nah, kalau Roh Kudus itu dia terbatas, berarti Allah tidak terbatas. Karena Allah adalah roh. Nah, kalau Allah itu roh, berarti Allah itu tidak terbatas. Bisa tangkap sampai sini Bapak Ibu? Oke, tidak terbatas. Nah itu. Jadi, apakah Allah itu Tritunggal? Tidak. Allah itu tidak terbatas. Kisah Rasul 1 ayat 15.
Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Jadi waktu hari Pentakosta, orang yang dipenuhi Roh Kudus minimal 120 orang. Tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus satu utuh masuk. Berarti ada 100 pribadi Roh Kudus yang masuk ke dalam diri orang. Dan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Roh Yesus. Berarti Yesus 120 Yesus masuk ke dalam 120 orang itu. Bisa nangkap? Yesus satu, tapi dia bisa mewujudkan diri banyak. Lalu Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, 12 orang dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus saja 12. Kalau Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus, berarti ada 12 Yesus yang masuk ke dalam 12 orang. Bisa tangkap sampai sini? Nah, inilah yang saya katakan, tidak terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pemahaman ini membawa satu pemikiran yang baru. Nah, untuk sesi yang keempat, kita akan belajar lebih jauh lagi. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui sesi yang ketiga, bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Semoga kami menemukan satu jawaban yang jelas bahwa Engkau itu Esa, Engkau hanya satu, tetapi tidak terbatas. Walaupun di dalam keesaan Engkau bisa mewujudkan diri menjadi 3, menjadi 7 roh di dalam Wahyu, bahkan menjadi jutaan miliaran roh dalam wujud Roh Kudus. Karena itu Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kami coba memahami dengan pikiran dan otak kami yang kecil bahwa betapa besarnya, betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk sesi yang keempat kita akan kupas konsep tentang Allah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Bagaimana Perjanjian Lama menjelaskan tentang Allah, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan Allah. Nah, apakah konsistensi atau tidak? Tuhan Yesus berkati dan kita dengarkan satu pujian, hati sebagai murid. Pertanyaan dan tantangan bagi kita, terutama hamba-hamba Tuhan. Anda punya hati murid tidak? Kalau punya hati murid, engkau akan rajin dan juga rendah hati belajar sampai memahaminya. Tuhan Yesus berkati. Ku
serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku mau selalu tinggal dalam kemuliaan-Mu. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa teologi Sekolah Tinggi Teologi ITAI, ada topik-topik pertanyaan. Ini topik pertanyaan yang ketiga. Temanya Allah yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Kita lihat 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan paham politeisme. Tuliskan istilah bahasa Yunaninya, siapa yang pertama kali memakai istilah politeisme. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan paham monoteisme. Tuliskan istilah bahasa Yunaninya. Tuliskan 3 agama yang mengajar dalam ajaran intinya menganut doktrin penyembah Allah yang Maha Esa. 4. Persoalan rumit apakah yang dihadapi umat Kristen yang menganut doktrin Allah Tritunggal? Jadi Allah Tritunggal itu bukan berarti sudah clear, masih banyak yang sulit dimengerti, rumit. Yang keempat, yang kelima, tuliskan 4 ayat lengkap teks di Perjanjian Lama bahwa Allah itu Esa. Bukan hanya pasal dan ayat, tapi teksnya lengkap. Yang keenam, tuliskan 3 ayat lengkap teks di Perjanjian Baru bahwa Allah itu Esa. Yang ketujuh, bagaimana pemahaman Anda bahwa Allah itu roh atau pribadi? Yang kedelapan, tuliskan masing-masing minimal 6 ayat konsistensi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa Allah itu Esa. Tidak usah teksnya, tapi ayatnya saja. Pasal ayat, kitab pasal ayat. Masing-masing Perjanjian Lama 6 dan masing-masing Perjanjian Baru. Sudah ada di dalam video ini. Tinggal Anda salin. Yang ke-9, tuliskan isi teks ayat Alkitab di mana roh Allah itu diperbandingkan dengan angin. Dan jelaskan maksud perbandingan itu menurut pemahaman Anda. Dan yang ke-10, Raja Daud menjelaskan bahwa roh Allah itu tidak terbatas atau omnipresent. Tuliskan ayat teks ayat Alkitabnya secara lengkap. Setelah Anda isi jawaban, ketik rapi, kirimkan kembali ke penyelenggara STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.